Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara, masih kembali ditemani oleh teman saya Bapak Fatah yang ikhlas. Kali ini kami akan mengangkat terkait dengan perjalanan spiritual seorang wali Allah atau seorang Raja Wali, atau yang kami klaim sebagai SP atau Satria Peningin. Perjalanan spiritual ini kelihatannya atau kedengarannya atau tidak terlalu biasa saja, tetapi ternyata harus dilalui untuk mengambil maknanya gitu. Jadi memang ada beberapa perjalanan spiritual yang dianggap enteng tetapi sebenarnya memiliki makna yang dalam. Begitu maksudnya. Dalam video-video saya sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya sejak lahir Raja Wali Allah ini selalu didampingi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga kami menyatakan bahwasanya Kanjeng Sunan Kalijaga ini merupakan promotornya, pendampingnya lah begitu, pengayomnya, karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu merupakan sosok pamomong para kesatria Jawa. Pernah pada suatu momen Kanjeng Sunan Kalijaga mengajak Raja Wali ini, waktu itu masih waliullah ya, belum Raja Wali, untuk berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, berjalan biasa fisik ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, sekira kurang lebih 30-an kilo lah, pada malam hari. Nah, pada saat berjalan, Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan agar SP ini berjalan di arah kanan. Maksudnya kan kalau kita berjalan harusnya di arah kiri jalan, ini di kanan jalan. Jadi sepanjang perjalanan itu SP ini berjalan di arah kanan jalan, kayak seperti melawan arah, di trotoar tapi di sebelah kanan jalan gitu. Sehingga peluang selamatnya itu sangat tinggi karena memang arah tersorot oleh lampu motor atau mobil dari arah depan. Kalau kita berjalan di malam hari di arah kiri, itu kita tidak bisa melihat kendaraan yang datang dari belakang. Tapi kalau kita berjalan di malam hari di sebelah kanan, maka kita bisa melihat mobil yang datang karena berlawanan arah. Jadi kalau saudaraku berjalan malam hari, berjalan tapi tidak menggunakan kendaraan, itu sebaiknya di arah kanan, di sebelah kanan, berlawanan arah, supaya bisa melihat kendaraan yang datang, tidak dari belakang. Kemudian yang kedua, perjalanan fisik, tapi memiliki makna spirit yang kedua. Beberapa kali Kanjeng Sunan Kalijaga memerintahkan atau mengajak SP ini agar menyusuri kali atau sungai itu dari hulu sampai ke hilir. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga ini memang identik dengan kali ya, identik dengan sungai. Kenapa demikian kan begitu ya? Kita sudah tahu bahwasanya dulu Kanjeng Sunan Kalijaga itu pernah menunggui menjaga tongkat Kanjeng Sunan Bonang itu selama kurang lebih 12 tahun di pinggir kali. Ada beberapa ahli sejarah yang mengatakan itu hanya simbol bahwa sebenarnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu tidak bertapa tapi berdakwah di sekitar kali.
aslinya adalah bertapa memang, tetapi spiritnya lari atau belajar berguru kepada Wali Hidir. Nah, Wali Hidir ini selalu posisinya di dekat kali, dekat laut, kali, laut, muara gitu. Kenapa? Karena Wali Hidir ini hobinya mancing. Dari dulu dia hobinya mancing. Jadi SP pernah diperintahkan untuk berjalan dari hulu sungai sampai ke muara. Nah, ada dua makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika berjalan di jalan raya dengan posisi sebelah kanan, itu maknanya begini. Jika sesuatu pekerjaan itu terkait dengan karya manusia, atau sesuatu hal yang terkait dengan karya, dalam hal urusan karya, itu sebaiknya kita jangan ikut arus. Kenapa demikian? Karena kalau untuk urusan karya kita ikut arus, maka kemungkinan besar kita akan tergulung oleh arus itu. Sekarang umpamanya zamannya musimnya musik koplo, ikut koplo. Jadi jangan terbawa oleh hal-hal yang sifatnya main arus mainstream, karena bahayanya sangat besar. Sekarang zamannya main TikTok, ikut main TikTok semua. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau orang lain main TikTok, maka sebaiknya kita main toktik gitu loh. Jadi supaya tidak tergerus atau tergulung oleh arus itu. Yang kedua, ketika perjalanan di kali itu maknanya untuk hal-hal terkait dengan alam itu sebaiknya kita tidak berontak tapi mengikuti arus alam. Semisal begini, energi seperti halnya bahan bakar itu pasti merusak alam. Itu satu. Maka sebaiknya itu diganti dengan listrik. Yang kedua, kenapa sekarang bencana sangat banyak dan terulang, seperti halnya air yang seharusnya jadi berkah tapi malah menjadi bencana banjir. Tanah yang seharusnya kita injak tapi malah menguruk jadi longsor. Kemudian kayu bertumbang karena longsor. Angin yang harusnya menyejukkan tapi malah menjadi puting beliung yang merusak dan sebagainya. Kenapa demikian? Ini sebenarnya karena kita tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kita kurang mampu beradaptasi dengan alam. Ketika kita melakukan kemaksiatan, baik itu kepada manusia ataupun kepada alam, melakukan pengerusakan dan kerusakan terhadap alam, maka yang pemilik alam atau Allah Subhanahu wa taala pasti marah. Gitu. Padahal sebenarnya sebaiknya ketika kita kehidupan ini itu harus diiringi, harus seiring sejalan dengan alam gitu maksudnya. Jadi ketika umpamanya kita membutuhkan kayu, maka ada saatnya kita memotong kayu, tapi ada saatnya juga menanam lagi. Jangan melakukan illegal logging kayak gitu. Kemudian umpamanya kita butuh air, kalinya harus dibersihkan supaya air yang mengalir di kali itu bersih. Limbah jangan dibuang ke kali. Jadi adaptasi kita terhadap alam, keseiringan hidup kita terhadap dengan alam itu mutlak diperlukan supaya hidup kita bisa berjalan seiring sejalan dengan alam. Karena kalau tidak di alam, mau di mana lagi kita hidup? Jadi intinya dari dua hal itu, yang satu untuk urusan karya sebaiknya kita membangun prinsip lah. Intinya harus punya prinsip. Dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam berkarya itu harus punya identitas, harus punya prinsip, jangan mudah terbawa arus. Jadi mana perjalanan yang fisik pertama itu. Yang kedua, mana perjalanan yang di kali itu, kita harus seiring sejalan dengan alam supaya kehidupan kita bisa bisa nyaman lah begitu. Jangan sampai
musibah datang lagi, karena sudah jelas bahwasanya kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi ada pihak atau ada tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Demikian terkait dengan perjalanan fisik tapi bermakna spirit itu. Untuk karya, untuk sosial kita harus punya identitas. Tapi untuk terkait dengan alam kita harus bisa beradaptasi, harus seiring sejalan dengan alam. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.